kita ambil pelajaran dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Kepada beliau Bapak Ustaz Ahmad Haris Soeharto, waktu dapat kami persilahkan secukupnya.
57. Surat 57 surat apa yo? Yang bisa jawab hadiah umroh. Al-Hadid betul, hadiah umroh ya cewek. Nah iyalah, hadiah umroh saya bayarkan, mau saya mau umroh jangan banget. Nih. Surat Al-Hadid, Al-Hadid artinya apa? Besi. Ya. Ayat yang 20, ayat ke-20 itu Allah memberikan hidayah kepada kita. Apa isi hidayah itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu, ketahuilah oleh kalian semua. Annamal hayatud dunya la'ibun, bahwa hidup di dunia ini sebenarnya hanya permainan. Walahun, dan sesuatu yang melalaikan, ujian semuanya. Wazinatun, dan perhiasan. Watafakhurun, dan sombong-sombongan. Watakasurun, dan akeh-akeh. Akeh-akeh itu bahasa Indonesianya apa? Banyak-banyakan. Banyak-banyakan apa? Endok-endok kan? Oke, inilah kelemahan bahasa Indonesia. Kelemahan bahasa Indonesia. Kadang-kadang susah sekali menerjemahkan bahasa Jawa. Takatsur itu berlomba di dalam banyaknya. Fil amwal, dalam urusan harta benda, wal aulad, dan anak. Saya terjemahkan dulu seluruhnya, nanti kita pelajari bersama-sama. Kama salil ghaisin ajabal kuffara kabatuhu fayahiju fatarahu musfaran thumma yakunu khutama. Persis seperti seorang petani yang melihat kebunnya tumbuh sangat subur, hijau royo-royo. Dia sudah menghitung, kalau begini saya calon akan mendapatkan uang yang banyak dalam lamunannya, bayangannya. Kalau sekilo 30.000, ini calonnya paling tidak 3 ton. Dapat berapa itu? Banyak duit lah pokoknya ya. 90 juta buat. Tetapi ternyata hujan terus menerus, akhirnya menguning, dan ketika sudah musim panen ditawar orang sekilo 1.000 rupiah. Dia merasakan pukulan yang sangat berat. Itu tanaman apa kira-kira? Tembakau. Iya, tembakau yang kena hujan hancur kan. Ini tahun kemarin kan, tahun ini kan hampir gak ada orang yang panen tembakau. Saya punya saudara, gimana pergi tembakau nih? Lah kita terus nikah. Kayak mana pergi? Dinyang 1.000 sekilo. Padahal saya masih punya hitungan untuk tanaman tembakau itu. Yeah. Saya dulu pernah nanam tembakau. Setiap 1.000 pohon itu memakan biaya antara 3 juta. Saya pernah menanam 5.000 pohon. Ketika umur baru sekitar 1,5 bulan, baru sekian ini ya, bagus banget pertumbuhannya. Ada orang datang ke rumah, Pak, ini kok mahkotnya tak tumbas sawit gangsal napa? Sawit 5.000. Satu pohon mau dibeli 5.000. Kan ya ampun nggih. Kalau 5.000 kali 25 berapa? 5.000 kali 5.000 berapa? 25 juta. Kalau saya mau pada waktu itu saya terima cash 25 juta. Tapi saya tidak boleh. Makai mawon nek pun maksane panen. Ketika panen apa yang terjadi? Menguning semua.
Jadi dunia itu harus sangat berserah diri kepada Allah. Laibun. Namun kalau berhasil jadi lahun, melalaikan sekali. Saya punya teman dulu ibadahnya tekun sekali, ibadahnya benar tekun, sholatnya selalu ke masjid. Saya malah pernah dia cerita sholat malam dan sholat duha, tapi akhirnya usahanya berhasil, tidak pernah ke masjid, dan saya cari kabar ternyata sekarang sudah nggak sholat. Kenapa? Karena usahanya berhasil. Ini orang gagal ini. Walahun wazinatun. Zinah itu perhiasan. Hati-hati loh ibu, panjenengan yang senang menggunakan perhiasan. Tidak ada orang ngalem wong sing nganggo perhiasan. Udah kan? Apalagi perhiasannya berlebihan. Tidak ada yang memuji, tapi malahan yang memuji itu maling. Itu diencem terus. Saya pernah suatu ketika ada nenek-nenek itu kan harus tua ya, nenek-nenek ya harus tua. Itu pakai gelang 3, cincinnya banyak. Saya pikir, saya ngeri kalau ada kemudian dia dibegal gitu. Karena saya punya saudara di Banjarnegara itu pernah jalan sendirian lagi mau nyetop mikro atau apa. Lah kok ada mobil apa yang pintunya sliding. Grand Max juga ada Grand Max berarti. Grand Max. Tiba-tiba ada Grand Max langsung berhenti di samping ibu itu, kemudian langsung pintunya dibuka, orang dari dalam junjung ibu itu masukkan ke dalam mobil 12. Di jalan dipreteli, kalungnya di balik jilbab ternyata pakai kalung, ada gelangnya. Kemudian yang menjadi masalah adalah cincinnya. Cincinnya itu diotot-otot. Akhirnya lepas cincinnya. Setelah semuanya sudah dipreteli semuanya, ibu itu dari mobil jorok mau keluar, dan mobilnya yang celaka adalah bundas bandisnya karena dijorok no keluar. Yang kedua jaringnya harus dioperasi karena ada sambungan tulangnya lepas. Iya. Sekali lagi, perhiasan itu lebih banyak mencelakakan. Kalau saya mengukur orang yang beli perhiasan itu zaman sekarang adalah untuk investasi, bukan untuk perhiasan dipakai. Ya, bukan. Benar ibu, ini saya persaksinya lah bapak-bapak. Orang tidak akan tambah cantik kalau pakai perhiasan. Betul ya, Pak? Kalau memang dasarnya cantik, orang mau opo-opo malah lebih cantik. Dan kesederhanaan adalah sesuatu yang disenangi oleh orang. Kita sering melihat ada orang yang ketahuan ekonominya lemah tapi perhiasannya banyak, orang jadi nyengir loh. Kalau di daerah luar Jawa ada, di daerah tertentu itu orang kalau mau kondangan mesti pakai perhiasan.
berlomba dalam banyak. Bahasa Indonesianya gimana? Berlomba banyak-banyakan. Bukan bahasa Indonesia itu. Ini siapa yang sarjana bahasa? Ibu-ibu yang sarjana bahasa siapa? Bapak-bapak ada yang sarjana bahasa Indonesia? Bapak-bapak? Iya, jadi gampangannya akeh-akehan gitu aja. Ya, bahasa Jawanya gitu. Dan akeh-akehan fil amwal di dalam urusan harta. Kalau hartanya banyak, bangga nih setengah mati. Sombongnya luar. Itu ada orang yang semacam itu. Bukan semuanya. Panjangan tidak ada yang semacam itu. Wal amwa fil amwali wal aulad, dan anak-anaknya. Anaknya sarjana wong sak kampung diceritani kabeh. Padahal ibu cerita yang membanggakan itu mendapatkan celaan. Coba, ya, panjenengan cerita. Alhamdulillah kan enyong sing nomor lurus lagi wis sarjana. Kunut alhamdulillah. Jawabane mbak sing diceritani mbak Deno. Paling-paling jurusan kaya ngono kuwi. Aku ploto ya. Kan gitu jawabannya. Meskipun secara apa namanya lahir, oh iya Allah jadi cah pinter kayak dan sebagainya, di alam bangga nih setengah mati. Maksud ayat ini begini, jangan suka menceritakan nikmat Allah kepada orang lain, gitu, sehingga orang lain mencela kita. Anaknya sing kayak nomor 3 saiki wis nang Jepang. Sing nomor 2 nang Korea, maksudnya. Gitu. Kemudian iki sing nomor 4 insyaallah tak kirim nang Singapura. Tetapi hidupnya sing yang cerita biasa banget. Gitu. Dijaluk sumbangan yang metune ming 5.000. Tapi ceritanya tekan Korea, tekan Singapura, tekan ini tidak itu. Jangan mengundang celaan orang dengan cerita-cerita sombong kita. Karena apa? Karena biarlah Allah yang mencatat amal baik kita. Dengan kita mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang berhasil, itu tabungan yang luar biasa. Dari dari perbuatan kita, amal ibadah kita. Jangan dicecar di dunia. Biar utuh, semua orang tidak perlu diberitahu. Biar utuh saja, dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan hasilnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah dicinta-cintakan anak yang sing nomor 1 nomor 2 ya Allah rajin banget sholat. Kan, sing nomor 3 sih dimulai iki. Tidak usah diceritakan. Kenapa? Ibu-ibu sekalian, Bapak yang saya hormati, orang itu lebih mengincar kelemahan kita dibandingkan dengan keistimewaan kita. Makanya jangan sampai kita menceritakan keistimewaan kita, nanti akhirnya aib kita yang konangan di hadapan Allah, di hadapan orang lain. Kesalahan satu itu akan diingat orang sekampung, tapi kebaikan 10 belum tentu orang sekampung mengingat-ingat. Gitu. Ini harus menjadi karakter kita. Kama sali ghaithin ajabal kufar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama. Dan itu semuanya mirip, ada kemiripan dengan petani yang gadang-gadang hasilnya banyak, tetapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan hasil sama sekali. Nah, kemudian Allah berfirman, wa fil akhirati adzabun syadid, di akhirat ada neraka. Jangan lupa. Wa maghfiratun minallah wa ridwana, dan ada maghfirah dari Allah dan ridwan dari Allah, ridha dari Allah, namanya surga. Kemudian diingat ya, wa mal hayatud dunya illa mata
seperti apa yang kita bayang-bayangkan. Ya, contoh misalnya, ya, orang membangun rumah. Rumahnya dibangun dengan susah payah sampai 3-4 bulan. Orang rampung-rampung. Gambarannya so, anggar rumah iki wis apik, sak kampung banyak paling apik. Mesti akeh wong sing ngalem. Setelah jadi dinggoni seminggu, 2 minggu, 3 minggu, biasa banget. Kenapa? Karena di sana ada yang bangun lebih bagus lagi, di sana ada yang lebih bagus lagi, di sana malah lantai 4. Akhirnya dia tidak bisa membanggakan apa yang dikatakan. Makanan yang digadang-gadang enak banget itu. Kenikmatannya seberapa panjang? Hanya sampai tenggorokan, hanya sekian. Gitu. Ya. Makanannya mahal. Ya. Tapi dirasakan podo wae. Makanan itu satu porsi misalnya 50.000 dimakan sampai perut. Beda nggak dengan gusil yang masuk perut? Sama. Hanya kita tuh hanya tertipu dengan angan-angan kita. Oh, nah ini nikmati pol enak. Hanya sementara. Makanya ibu bapak yang saya hormati, Allah berfirman di ayat 21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Kalau begitu, jangan pernah tertipu dengan dunia. Biasa-biasa sajalah. Dodolan orang laris biasa. Dodolan laris biasa. Gitu. Jangan kemudian itu kita diombang-ambingkan oleh harta benda kita. Nek dong akhir laris jadi ini kita laten. Nek dong akhir laris, masya Allah. Dodolan ini kan masya Allah. Berakhirnya apa? Akhirnya apa? Merdukun. Kalau sudah merdukun, haram semuanya. Karena urusan ini adalah urusan musyrik. Katanya haram, dagangannya haram, semuanya haram, makanannya haram. Akhirnya semua yang dibeli daripada itu haram. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa siapa yang merdukun sekali, dosanya sama dengan orang yang sholat 40 hari. Satu kali merdukun, dosanya sama dengan sholat pahala sholat 40 hari. Itu terjemahnya gitu, bukan sekali merdukun sholatnya 40 dino orang ditompo. Bapak ini orang sholat ini orangnya terus merdukun. Lah kok bisa? Nah, lebar merdukun kan sholatnya 40 dino orang ditompo. Bukan gitu maknanya. Maknanya adalah dosanya sekali merdukun sama dengan pahala 40 hari sholat. Sholat yang khusyuk itu. Iya. Dan kalau sudah dagangan sambil dino percaya. Loh, dagangan kan dipakai setiap hari. Ya. Padahal yang dimaksud Rasulullah SAW itu adalah yang didatangi adalah peramal. Bah, nasib kula pripun Mbah? Nasib kemayan mana? Ya. Rezekinya akeh. Ya, santai wae. Oke, Mbah, matur nuwun. Dosanya sama dengan sholat 40 hari khusyuk. Lah kalau dodolan, jualan, dagang dipakai terus enggak? Rajaan dari dukun, dari dukun dipakai terus itu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun? Masya Allah. Ngajinya nggak dapat pahala, sholatnya nggak dapat pahala, perbuatan baiknya semuanya hancur luluh. Dan kalau tidak bertobat di waktu masih hidup, artinya bertobat itu menghentikan dan nyuwun pangapura pada Allah, maka dosanya
kembalinya kepada akhirat. Maka sabiku ila magfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah kalian kepada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kalian mendapatkan ampunan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terkait dengan dunia Bapak Ibu. Ya, jangan kemudian banyak prihatin lendro mangkat ngaji lege. Kenapa? Karena duitnya tanya. Yang mau dodolan dan sedih namin payung pindho rata. Yang bari maring mata itu buktinya menyentuh duit 120.000 jatuh. Ya Allah, tinggalnya pemerintah. Nah, nyalahke pemerintah. Nyalahke tanggane. Nyalahke kemudian muncul fitnah. Ana tanggane sing dodolan kok laris maneh yo ngarani ki nganggo wis. Mulai ban fitnah. Alhamdulillah. Ini kenapa? Karena sedihnya yang berlebihan tentang urusan dunia. Rezeki Allah itu sudah dibagi-bagi Bapak-bapak ini. Ada seorang bakul bakso. Bakul bakso itu malamnya sudah siapkan semuanya. Pagi-pagi dia keluar berangkat. Terang benderang. Jam 9 dia sudah mulai dasaran dengan gerobaknya. Sampai jam 12 tidak ada pembeli satupun. Dan dia yakin, kok sepi sih? Dan terang ini kok. Kemudian setelah itu sampai jam 1, sampai jam 2. Akhirnya jam 4 dia kecapean pulang. Sampai di rumah dihitung duitnya dapat berapa? 42.000. Kayak rezeki kasih ini teman-teman. Dan itu mangan bisi ra cukup. Pokoknya cukup modali. Kemudian dia pagi-pagi hari berikutnya tidak, rezeki Gusti Allah dari hari ke hari sering berbeda. Dia tetap semangat, siapkan semuanya. Pagi-pagi subuh-subuh dia mau berangkat ke masjid, terhalang karena hujan. Dia sholat subuh itu sambil ngalamun. Lah nek terang kayak wingi bae ora payon. Nek udan kayak wingi njur kepriki. Jam 7 masih deras. Jam 8 dia berangkat. Kemudian sekitar jam 9 itu ada orang lewat. Pak, larisan Pak. Lah niki wong Jawa sing sabar mawon Pak, rezeki Gusti Allah mboten nate lepat. Orang dari mana kan begitu? Jam setengah 12 ada orang pakai sepeda motor nyepaki itu. Pak, seknya ini mboten Pak. Mboten, nek mboten tengek kula Bapak nika njenengan terus mlaku mriku mengki wonten gang belok kiri. Mangke iki nonton 50 meter, kula tak tunggu teng mriku nggih. Nggih. Jangan. Sampai di sana ternyata ada rumah lantai 2. Di depan rumah itu, di depan pintu rumah ada sandal banyak banget. Apa itu tandanya? Orang sedang pertemuan. Terus panitianya langsung memesan terus. Dalam waktu kira-kira kurang lebih 1,5 jam habis ludes. Sujud syukur Tuhan bakso ini, ya Allah, Engkau maha adil, ya Allah. Hujan yang selebat ini, daganganku malah habis sama sekali. Sementara kemarin terang benderang, hamba Engkau beri rezeki hanya 42.000. Itu rezeki Gusti Allah. Ya, jadi panjenengan tidak usah khawatir dengan urusan rezeki. Maka rumusnya adalah kejar akhirat, dunia ikut.
doa. Apa itu doa? Ikhtiar. Doa itu ikhtiar, Pak. Yang dimaksud. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kita kecuali ikhtiar kita. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh tawakal, ya Allah, rubahlah nasib hamba ini, ya Allah. Karena itu maka Bapak dan Ibu, seringkali perubahan nasib itu disebabkan oleh banyak hal. Saya punya teman dulu, teman ini kelihatan miskin sekali. Ini jamaah pengajian, tapi saya tidak boleh sebutkan tempatnya di mana. Jamaah pengajian, saya ngisi pengajian di situ sudah lama, dari semenjak tahun 98 sampai hari ini masih seminggu sekali. Ibu itu ketika awal-awal ngaji kelihatan kesulitan gitu ekonominya. Namun pada akhir-akhirnya kelihatan semangat, kelihatan segar, kemudian semakin cantik gitu. Dan saya tanya sama ibu yang lain, ibu itu sekarang berbeda. Iya Pak Aris, dia sekarang sudah terjamin. Loh, kok terjamin? Iya, itu anaknya dua-duanya di Jepang Pak Aris. Gitu, dua-duanya bekerja di Jepang. Sekolah di sana, sekolahnya di Jepang, sarjana di Jepang, kemudian kerjanya di Jepang. Setiap bulan kirim uang. Dan bahkan ini Pak Aris belum tahu, rumahnya kan baru direhab Pak Aris. Sekarang rumahnya paling bagus di kampung ini sekarang. Karena apa? Karena putrinya yang merubah keadaan itu. Tapi jangan bangga, ibu-ibu, panjenengan jangan bangga kalau punya anak semacam ini. Kita bangga kalau akhiratnya sukses. Benar nggak? Yang namanya sukses itu dunia akhirat atau hanya dunia? Dunia akhirat itu. Kalau akhiratnya sukses, dunianya pasti. Panjenengan jualan kok tidak laris, tidak laku, panjenengan tetap santai, tetap tenang, tetap sabar. Kenapa? Karena dunianya sudah sukses. Tetapi yang dunianya belum sukses, pelabuhan karuan. Padahal masih ingat surat 89 itu apa? Surat 89 surat apa yo? Hadiah haji. Al-Fajr ya, haji Mangkadele. Gitu ya. Gitu. Al-Fajr. Ayat 27, 28, 29, 30 Allah kan berfirman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang sabar, yang bersyukur, yang bahagia, yang tidak pernah bertengkar, tidak pernah menang sendiri, tidak suka menyalah-nyalahkan orang, menghadapi kemarahan dengan kesabaran, menghadapi kesalahan dengan kelembutan dan lain sebagainya. Hatinya tenang, amanah, jujur. Gitu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kalian ke hadirat Allah dengan sukaria karena ridha Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku yang sudah terlebih dahulu aku beri ridho kepada mereka. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Siapa yang masuk surga? Orang yang hidupnya di dunia tenang, bersyukur, senyum. Bukan orang yang suka pecuca, pecuju. Ya Allah, angel apa itu untuk disemene tak lebur minggu piraman nih tok pirang-pirang dino. Ya Allah, ngeluh terus. Ya. Pas
manusia itu diciptakan dalam arti aslinya adalah haluwa, senang berkeluh kesah, opo-opo ngeluh, opo-opo ngeluh. Biyen durung duwe bojo ngeluh, bahasa duwe bojo luwih ngeluh. Belum punya anak ngeluh, bahasa punya anak lebih ngeluh lagi. Gitu. Dulu belum punya pekerjaan ngeluh, sekarang sudah punya dagangan ngeluh. Gitu. Ya. Semuanya serba ngeluh itu kita manusia. Illa kecuali illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun, kecuali orang yang selalu sholat. Jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak, sholat isya kita belum selesai. Kita sedang realisasi sholat ini. Jangan berbuat dosa. Sampai kapan sholat isya kita? Sampai nanti kalau sudah dengar azan subuh. Sholat yang paling lama adalah sholat subuh. Makanya sholat subuh dicermati sebaik-baiknya. Sholat yang paling berat adalah sholat isya dan sholat subuh. Rasulullah SAW, man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisful lail. Siapa yang sholat isya, ini untuk bapak-bapak, berjamaah di masjid, maka pahalanya sama dengan sholat separuh malam. Itu untuk sholat isya. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kulluh, sama dengan orang sholat malam sepenuh malam untuk subuh. Makanya Rasul mengatakan asqalus shalah indal munafiqina sholatul isya wa sholatul ghada. Sholat yang paling berat untuk orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Di dalam berjamaah. Makanya bapak-bapak, panjenengan sing seorang sholat isya atau tidak sholat subuh berjamaah, jangan orang munafik. Kata Rasul, bukan kata saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala terkesan mengecilkan sekali dunia dan sangat mementingkan akhirat? Dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah kan sudah menjelaskan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, kejar akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi kamu jangan lupa dengan nasibmu di dunia. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW pernah mengibaratkan satu ibarat yang luar biasa. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, wallahi mad dunya fil akhirah illa misla ma yaj'alu ahadukum ma yaj'alu ahadukum asabi'ahu fil yami fandur bima yarji. Ibaratnya dunia dibandingkan di akhirat, dunia bandingannya dengan akhirat. Ini kalau panjenengan ini ada di Sironi ada jadwal piknik nggak? Penting sekali loh. Piknik itu ternyata penting, itu perintah Allah. Itu perintah Allah piknik itu. Ya, di dalam surat Al-Mulk ayat 15 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha. Dan Allah yang telah menciptakan bumi yang mudah dijangkau, mudah ditelusuri, mudah dalulan itu mudah dijelajahi. Famshu fi manakibiha, maka lakukanlah perjalanan pada sudut-sudut bumi. Panjenengan pergi ke pantai, mendapat
jangan terus di Wonosobo Bapak Ibu. Sesekali kita, saya ada pengajian di Wonoburga itu pikniknya setahun sekali, dijadwal setahun sekali piknik. Gitu. Kemarin tanggal 8 November kita piknik ke Magelang, ke Jogja, gitu. Ya. Dan dari situlah terjadi silaturahim yang erat gitu. Antara satu dengan yang lain. Loh panjenengan pengajian ini kan kadang-kadang saya nggak kenal satu dengan yang lain, gitu. Maka ada piknik menarik piknik ini, gitu. Ya. Tetapi ya itu bayarnya. Kalau kemarin saya bayarnya satu orang 125.000, makan 2 kali. Bahasa sedikit. Oh, pantesan yang makannya dari uang kas, makannya dari uang kas. Yang 125 itu hanya untuk kendaraan, gitu. Terus sekarang di situ ini kan berapa juta gitu. Iya. Kita waktu itu yang ikut pesertanya 2 bis lah pokoknya. 2 bis penuh-penuh gitu. Ya. Seneng banget itu, tetapi saya muntah-muntah terus. Saya masuk angin Bapak. Ya, karena apa? Hari Kamis saya jadwalnya penuh, hari Jumat saya khotbah di Banjarnegara, habis itu pengajian sore, pengajian sampai malam, pagi-pagi ikut piknik capean, ya barang uang wis tuwa. Saya seumur umur baru sekali itu yang namanya jalan pakai bis muntah-muntah di jalan, baru sekali itu. Jangan isi-isi. Nah ya, yang kelabakan kan sing ngajak saya. Ya Allah Paris, 10 sing lepah kok dadak ngajak panjenengan, padahal saya dijak semenyepong. Baik, kita ulang lagi ini yang terakhir ini. Perumpamaan dunia dan akhirat itu seperti kalau kita pergi ke laut, kemudian jari telunjuk kita celupkan di laut, kemudian lihat berapa banyak air yang nempel di jari. Itulah dunia. Dan lautan dan akhirat adalah lautan yang luas. Sebandingkan. Maka pantasan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Dan maghfirah itu artinya surga yang luasnya seluas langit, semua langit dan bumi. Nggak kebayang kan? Berapa? Makanya dulu Mbak Z pernah ngisi pengajian, saya masih muda waktu itu. Saya belum nikah. Tahun 83. Siapa yang belum lahir? 83. Ada masih yang belum lahir. Pak Indro belum lahir. Ya Pak Indro ya. Tahun 83 itu baca begini.
surga itu mempunyai warna yang berwarna-warni yang indahnya luar biasa. Tetapi tidak ada satupun warna di surga di dunia ada. Ayo, gimana coba bayangin. Warna-warni yang luar biasa, tetapi tidak ada satupun warna yang ada di surga di dunia ada. Kita sampai waktu itu wah mikir lah. Kemudian Ustaz Jad waktu itu membacakan satu hadis. Al-jannatu hiya ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bi qalbil bashar. Surga itu adalah satu tempat di mana mata dunia tidak bisa melihat. Tidak mungkin bisa melihat. Wala udhunun sami'at, diceritakan sepanjang apa, sedetail apa, tidak bisa dipahami. Wala khatara bi qalbil bashar, dan tidak bisa dibayangkan dengan akal pikiran kita. Itu surga. Jadi sekarang tidak usah memikirkan surga. Yang dipikirkan adalah kita mendapat maghfirah atau tidak. Yang dipikirkan adalah sholat kita sudah khusyuk atau belum. Yang dipikirkan adalah kita hidup bermanfaat bagi orang lain atau malahan membahayakan orang lain. Yang kita pikirkan adalah ibu-ibu sudah pandai membahagiakan suami